البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita meneruskan membaca kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, masih di babul faraid, bab tentang faraid, ilmu faraid, yaitu ilmu yang mempelajari siapa yang berhak mendapatkan warisan dan siapa yang tidak berhak, demikian juga berapa bagiannya. Disebutkan pada pertemuan lewat, di antara yang menghalangi mendapatkan warisan adalah membunuh orang yang mewariskan, maka ini menghalangi mendapatkan warisan. Demikian juga istastahalla maulud, apabila anak yang dilahirkan itu lahir, dia berteriak lahir, ya, urisa, maka dia diwarisi. Demikian, selama dia kemudian hidup, maka dia diwarisi. Demikian juga mendapatkan bagian. Berikutnya hadis nomor 948. Wa Umar bin Khattab radhiyallahu dari Umar bin Khattab radhiyallahu. Ini terjadi perselisihan untuk hadis ini. Al-Albani mensahihkan, ya, demikian. Sebagian mengatakan itu adalah mursal. Amr bin Su'aib mengatakan dari Umar, maka ini mursal, terputus. Demikian. Tapi dalam Al-Albani beliau mensahihkan dengan pengakuannya hadis ini sahih. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, ma'ahrasul walid abil walad. Ini apa yang dijaga oleh orang tua atau anak. Disebutkan di Subul Salam, ini mansur mustahiqun lahuma, apa yang dia itu menjadi berhak untuk keduanya, yakni untuk bapak ataupun anaknya, minat hukum dari hak-hak, dari apa yang dimiliki oleh seseorang. Fa'innahu yakunu lil asobah mirasa, maka keadaannya untuk asobah, ini orang-orang yang mewarisi itu bagian warisan. Demikian. Yani apa yang ditinggalkan oleh seseorang dari harta, baik orang tua ataupun anak, kalau dia meninggal maka ahli warisnya mendapatkan. Bahwa kemudian disebutkan, ya, ma'arasa al-walid al-walad fahuwa li asobatihi, maka dia untuk asobahnya, mangkana, bagaimanapun keadaannya. Rawu Dawud, disebutkan Imam Dawud, An-Nasai, Ibnu Majah, demikian juga Imam Nasai dan Ibnu Majah, wasallahu Ibnu Madini, sahabat Ibnu Madini, wa Ibnu Abdul Bar dan Ibnu Abdul Bar. Ini berarti seseorang kalau dia meninggal, maka asobahnya mendapatkannya. Sebutkan bahwa ya tentang asobah itu, yakni orang-orang yang mendapatkan bagian dengan apa? Dengan tanpa batasan. Ya, asobah itu adalah jamak dari asib. Secara bahasa yaitu asobah yuasibu, melingkupi. Adapun secara istilah adalah apa itu asobah? Man huwa yarisu bi ghairi takdir min al-warithin. Seseorang yang mewarisi, mendapatkan harta dari orang yang meninggal tanpa batasan. Ya, dari orang-orang yang mendapatkan warisan, yakni orang-orang dari ahli waris yang mendapatkan warisan itu mendapatkan bagian yang tidak ada ukurannya. Ya, seperti umpamanya anak, ya, demikian. Demikian juga nanti yang lainnya yang disebutkan. Berikutnya hadis nomor 949. Ini dalam faraid atau warisan ini apa? Sebelum terakhir hadis sebelum terakhir. Wa Abdullah bin Umar, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Sahabat ini mensahihkan
Ya, kita cukupkan walaupun di situ ada rawi yang dhaif. Disebutkan di situ ada Abu Yusuf dhaif dia, tetapi ada penguatnya. Syalbani menyebutkan penguat-penguatnya. Hadis ini sahih. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-wala rahmatun, wala itu perbudakan. Seseorang yang memerdekakan budak. Wala ya, perbudakan orang memerdekakan budak itu rahmatun, itu seperti daging. Kalau mati nasab seperti dagingnya nasab. Ya, ini seperti nasab. Seseorang meninggal maka anaknya dapat bagian. Demikian juga orang memerdekakan. Maka kalau memerdekakan budak dia dapat warisan juga. Ya, seperti apa nasab juga. La yubah wa la yuhab. Tidak dijual belikan dan tidak diberikan, dihadiahkan. Ya, demikian. Berarti perbudakan itu seperti apa? Seperti nasab keluargaan. Ya, seperti nasab. Sekarang ini tidak ada lagi perbudakan. Rawal Hakim min tariqi Syafi'i. Sunan Imam Hakim dari jalannya Imam Syafi'i an Muhammad bin Hasan an Abi Yusuf. Dari Abu Hasan, jadi Syafi'i dari Muhammad bin Hasan dari Abu Yusuf. Wa Ibn Hibban wa lahu bihaqi. Sekarang oleh Ibn Hibban dan dielahkan kata penyakit oleh Imam Al-Baihaqi. Dan kita semua bisa sahih. Kita teruskan beberapa permasalahan yang telah lewat. Berikutnya adalah siapa yang mendapatkan seperenam, ashabus sudus. Disebutkan yang mendapatkan seperenam adalah 7 orang. Dan itu adalah ijma' sepakat para ulama. Siapa saja al-ab, bapak. Dia mendapatkan ketika apa? Ketika ada faraq waris, ketika ada anak. Wali abawaini likulli wahidin minhum as-sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Untuk kedua orang tuanya, bapak atau ibu itu dapat 1/6 kalau dia punya anak. Kemudian kedua adalah ibu. Kemudian yang ketiga adalah jad, kakek. Kemudian bintul ibn, anaknya, anak perempuan dari anak. Ya. Demikian. Ketika tidak ada mu'asabnya, yaitu saudara laki-laki. Demikian juga ketika tidak ada faraq waris, tidak ada anak yang lebih tinggi dari dia, yang laki-laki. Demikian juga perincian yang lain. Kemudian berikutnya yang kelima adalah al-ukh li ab fa'aksar, saudara perempuan sebapak atau lebih. Satu, yakni satu atau lebih. Dengan syarat-syarat sebutkan. Kemudian yang keenam adalah waladul anak ya dari ibu. Dengan syarat yang disebutkan. Kemudian yang ketujuh adalah al-jaddah, yakni nenek. Ya, demikian. Ketika tidak ada ibu atau nenek yang lebih dekat. Kemudian disebutkan siapa yang mendapatkan selesai dari yakni setengah, 1/4, 1/6 dan sebagainya. Kemudian jumlah yang mewarisi dari nenek. Disebutkan tidak ada perselisihan bahwa ibunya ibu, demikian juga ibu bapak mendapatkan. Kemudian bagaimana ibu dari bapak ibu? Demikian juga ibu dari bapaknya ibu dari bapak. Demikian. Maka dia tidak mewarisi. Kemudian berikutnya ya tentang masalah asobah. Ya, asobah ini cukup penting di dalam warisan. Ada istilah tadi, yakni asal waris dari bapak, ibu. Kemudian ada faraq waris anak. Ya, kemudian juga saudara, paman dan sebagainya. Kemudian di sini ada yang tadi namanya taksib, asobah. Ini sudah kita sebutkan secara istilah, yaitu apa? Seseorang yang mendapatkan warisan tanpa batasan. Asobah ini terbagi-bagi. Yaitu yang pertama al-asobah bin nasab, yakni dia mendapatkan bagian secara nasab. Dia terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah asobah bin nafs, dia dapat bagian dengan sendirinya, asobah dengan sendirinya, yaitu para ahli waris dari laki-laki. Ya, demikian.
kecuali suami. Suami sudah ditentukan. Kalau dia punya anak, suami maka mendapatkan seperempat. Kalau punya anak dia mendapat seperempat. Kalau tidak punya anak dia dapat setengah. Kemudian asobah ini seperti ya, dia ada 12 seperti ibn, anak. Di anak ini mengambil semua harta. Anak mengambil semua harta, kalau tidak ada waris, semua diambil. Anak laki-laki. Demikian juga anak dari anak laki-laki. Bapak, kakek, kemudian saudara laki-laki, kemudian saudara dari satu bapak, kemudian anak dari saudara kandung, kemudian anak saudara laki-laki satu bapak, kemudian paman kandung, kemudian paman dari bapak, kemudian anak dari paman yang kandung, kemudian anak dari paman satu bapak. Demikian. Jadi seperti tadi contohnya jelas. Dan asobah ini kalau ada yang di atasnya maka bawahnya nggak dapat. Yang paling tinggi adalah anak. Jadi anak itu mewarisi semua harta bapaknya. Kalau tidak ada waris siapapun maka anak ini mengambil. Demikian. Demikian juga ya, kalau anak tidak ada, yang ada bapak mengambil semua. Kemudian disebutkan hukum dari asobah bin nafs ini tadi, asobah dengan sendirian seperti anak tadi. Di situ ada tiga hukum, ada syarat-syaratnya. Yang pertama adalah apabila dia sendirian mengambil semua harta, wa huwa yarithuha illam yakul lahu walad. Yani apa? Saudara laki-laki itu mengambil semua hartanya dari harta saudara perempuannya. Jadi ada seorang bersaudara laki dan perempuan saudara, kemudian saudara perempuan ini mati, maka saudara laki-lakinya itu mengambil semua harta. Kalau tidak ada anak dan sebagainya, itu. Kemudian yang kedua adalah kalau di situ ada ashabul fard yang punya bagian, yang namanya suami, demikian juga kakek ada yang namanya. Maka seperti ini diserahkan dulu bagian-bagian fardnya itu yang sudah ditentukan, baru dia dapat sisa. Itu asobah namanya. Jadi asobah itu karena banyak ada nggak dapat apa-apa. Kalau bagian-bagiannya itu semua mengambil. Yang ketiga, ya, apabila yang ashabul furud yang sudah ditentukan dalam Al-Quran dan hadis itu mengambil setengah, seperempat, sepertiga, itu mengambil semua. Ya, kalau tidak ada sisa, dia tidak dapat sama sekali. Ya, kecuali apa? Anak nggak mungkin tidak dapat. Ya, demikian. Demikian juga bapak, demikian juga ya di atasnya. Kemudian sebutkan sisi kekuatan asobah ini itu adalah anak dulu, itu paling kuat. Anak dulu. Jadi kalau ada anak dan ada bapak, maka anak itu lebih kuat. Kemudian ubuwah, kemudian bapak. Kemudian al-ukhuwah, saudara laki-laki. Saudara. Kemudian umumah, baru paman. Jadi kalau anak sudah mengambil, paman tidak dapat apa-apa. Ya. Kemudian ini perbudakan. Ini demikian disebutkan. Kemudian jenis yang kedua adalah asobah bil ghair. Masih dengan ya masalah asobah dengan diri dengan nasab ini. Ini ada asobah dengan yang lain. Ya disebutkan bahwa saudara perempuan kandung ya dengan yang lainnya yang banyak. Demikian. Jadi dia dengan saudaranya yang banyak. Anak perempuan ini. Bintu sulb, yakni anak perempuan dengan saudara-saudaranya. Kemudian juga disebutkan anak perempuan dari anak laki-laki atau lebih. Demikian. Kemudian disebutkan yang ketiga adalah al-ukhtul syaqiqah, aksar, saudara perempuan kandung dan lebih banyak dari itu. Kemudian yang keempat adalah saudara perempuan satu bapak atau lebih. Bersama dengan saudara laki-laki satu bapak. Demikian. Dengan perincian yang disebutkan. Kemudian jenis yang ketiga dari nasab ini adalah asobah ma'al ghair, bersama dengan yang lain. Kalau tadi dengan yang lain, kalau di sini bersama yang lain. Ada dua jenis, yaitu ukhtu syaqiqah, saudara perempuan sekandung, satu atau lebih, bersama dengan bint, anak perempuan, dengan perincian yang lain. Demikian disebutkan.
Demikian juga al-ukhtu li'ab, saudara perempuan satu bapak, satu atau lebih bersama dengan anak perempuan dengan perencanaan. Kemudian berikutnya yaitu asobah dengan sebab, ya, yaitu dengan apa? Perbudakan. Ini masalah asobah. Insyaallah nanti berikutnya tinggal satu hadis dalam permasalahan ini. Sampai di sini subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.